Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalani aktivitas hingga saat ini. Senang sekali pemirsa, saya Afriko Zuhri tentunya kembali menyapa Anda dalam Berendo kali ini. Dan tentunya sudah hadir juga studio para narasumber di studio TVRI Bengkulu kali ini. Akan kita sapa terlebih dahulu, di sebelah saya sudah ada Bung Anggi Stepensen selaku anggota KPU Kota Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, tetap beraktivitas. Tadi dari kantor langsung ke sini? Langsung ke sini tadi. Langsung ke sini, siap. Dan tentunya pemirsa kali ini juga sudah hadir di studio TVRI Bengkulu, Bung Izar Fistriansyah selaku LO Paslon Wali Kota Suara Terbanyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan juga sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan penetapan Wali Kota terpilih. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada tanggal 27 November 2024 kemarin kita sudah melaksanakan pilkada serentak, dan tentunya proses dan tahapan ini masih terus berlanjut hingga nanti kepala daerah terpilih ini dilantik. Dan begitu pun dengan Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu, seperti apa untuk proses dan tahapan penetapan wali kota terpilih. Akan kita bahas bersama tentunya dalam Berendo kali ini. Baik, mungkin ke Bung Anggi terlebih dahulu. Kalau kita bicara terkait dengan pilkada serentak, ini telah selesai kita laksanakan di 2024 dan memang masih dalam tahapan saat ini. Seperti apa nih suasana pilkada saat ini? Ya baik, Bung Afriko, terima kasih, dan seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada. Kami dari KPU Kota Bengkulu, alhamdulillah sudah selesai ya melaksanakan. Yang terakhir itu adalah pilkada tahun 2024, dan alhamdulillah berkat dukungan dari seluruh komponen dan masyarakat, kita bisa melaksanakan pilkada ini dengan damai dan tertib ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, jadi memang pilkada ini sudah kita laksanakan dan terlihat memang antusias dari masyarakat gitu ya, tertib dan juga damai. Dari Bung Izar sendiri seperti apa nih selaku ini LO dari Paslon Suara Terbanyak ya, nanti terpilih dan juga akan ditetapkan langsung oleh KPU untuk suasana pilkada nih saat ini seperti apa? Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada TVRI dan para penonton semuanya yang ada di Kota Bengkulu, bahwa suasana kami sangat menunggu pelantikan tersebut. Nah, kenapa program-program yang pro rakyat ini masih tertunda? Yang pengennya BPJS-nya masih tertunda, program-program yang lainnya, ya, untuk khususnya bantu rakyat itu masih tertunda. Jadi melihat tentang itu, kami supaya itu bisa tepat dilantik. Ya, artinya memang secepatnya gitu ya, untuk masyarakat pun pasti sudah menanti bagaimana nanti program-program yang akan diluncurkan. Nah, kalau kita melihat untuk proses dan tahapan saat ini kan memang sudah ada penetapan untuk kepala daerah terpilih, dan Bengkulu mungkin salah satunya. Untuk di Provinsi Bengkulu ada 3 kabupaten kota yang mungkin tertunda gitu untuk penetapan kepala daerah. Ini seperti apa dari Bung Anggi sendiri? Ya, beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan ya penetapan paslon gubernur terpilih dan paslon bupati terpilih ya, ada 7 daerah, itu menyisakan 3 Mas Afriko, Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan dan Bengkulu Tengah. Dan KPU Kota Bengkulu, sebagaimana sudah kami lakukan press release beberapa waktu yang lalu, memang berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi yang terbaru ya, ketika dia sudah terregister melalui nomor 102/PAN-MK dan seterusnya, maka selebihnya kita mengikuti tata beracara di Mahkamah Konstitusi. Dan KPU berdasarkan PKPU nomor 18/2024, karena memang dia sudah terregister, kami perlu menerima dulu surat putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwasanya 102 untuk Wali Kota Bengkulu sengketanya sudah selesai. Tapi sampai saat ini kan kita masih menunggu, dan di tahapan Mahkamah Konstitusi itu sudah jelas untuk daerah yang dismisal ya. Karena KPU Kota Bengkulu beberapa waktu yang lalu, perlu kami informasikan, kita sudah menerima tembusan surat pencabutan sengketa. Lalu yang selanjutnya ketika sidang pemeriksaan pendahuluan itu diperkuat lagi oleh
tim pemohon, pasangan calon pemohon dan kuasa hukumnya tidak hadir. Jadi pada saat persidangan itu ketua panel Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Yang Mulia Saldi Isra mengatakan pada kami di forum sidang terhormat untuk Kota Bengkulu nomor sengketa 102 dan seterusnya ini merupakan sidang terakhir. Nah, jadi dari situ kami bisa mengambil kesimpulan untuk Kota Bengkulu kita tinggal menunggu putusan lagi. Jadi tidak ada ranah sengketa yang memang bersengketa betul, harus menyampaikan alat bukti, harus pembuktian, harus berargumentasi dan sebagainya. Karena kita dismisal, jadi kita harus menunggu dulu putusan dari MK. Rentangnya itu tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari. Rentang sampai 13 sampai 14 Februari. Ya, artinya memang saat ini dari KPU Kota Bengkulu sendiri masih menunggu gitu ya. Masih menunggu. Kalau itu sudah, baru KPU Kota Bengkulu akan segera menetapkan paling lama 3 hari dari surat resmi yang sudah kita terima tadi. Oke, baik. Jadi memang masyarakat pun mungkin masih menunggu gitu ya bagaimana hasil penetapan yang langsung dikeluarkan nanti oleh KPU. Memang KPU sendiri masih menunggu nanti hasil dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau melihat untuk proses dan tahapan saat ini sebetulnya memang kemarin kan sempat karena ada gugatan, itulah kenapa terkendala gitu ya. Nah, melihat gugatan sendiri kalau dari paslon dengan suara terbanyak ini terpilih dengan adanya gugatan, namun memang pada akhirnya memang dicabut kembali gugatan seperti ini. Ini gimana nih tanggapannya? Kalau dari kita, dari tim, kemarin itu sempat terkejut. Karena kenapa? Kita sudah menang di 9 kecamatan. Jadi 9 kecamatan itu sudah menang dan alhamdulillah tidak ada kendala dari awal pencalonan sampai dengan akhir pemilihan itu tidak ada kendala. Dan tiba-tiba ada laporan tentang. Jadi tim kami pun terkejut tentang hal itu. Akan tetapi kita tetap siap menyiapkan kuasa hukum dari kita ikuti prosedur dan alhamdulillah secara ini calon kita Bapak Dr. Dedi Wahyudi SMM bertemu dengan Bapak Dedi Hermansyah calon nomor 3 dan mereka alhamdulillah sepakat untuk mencabut hal tersebut. Ya, artinya memang karena sudah ada kesepakatan untuk mencabut dari gugatan dan untuk sidang sendiri sudah berakhir ya, kemarin sudah dilaksanakan, tinggal menunggu bagaimana nanti keputusan dari MK. Nah, untuk tahapan selanjutnya sebetulnya dari KPU sendiri selain menunggu nanti surat keputusan, tahapan saat ini seperti apa nih? Kita tinggal menunggu putusan itulah lagi ya. Kalau sudah, maka KPU wajib melaksanakan tahapan penetapan. Saya sampaikan tadi. Dan kami juga menginformasikan juga kepada seluruh penonton TVRI di Bengkulu ya. Memang tata beracara MK untuk Pilkada 2024 ini agak sedikit berbeda pada Pilkada sebelumnya. Di 2018 dulu, kalau masyarakat masih ingat, juga pernah mendapatkan sengketa ya dari paslon Ibu Linda. Tetapi ketika surat pencabutannya dilayangkan, maka KPU diperbolehkan untuk langsung menetapkan. Tapi ketika Mahkamah Konstitusi memiliki kaidah beracara tersendiri, kami harus menunggu dulu. Menunggu dulu putusannya. Jadi memang berbeda dengan untuk pilkada sebelumnya gitu ya. Karena memang di pilkada ini kita masih menunggu bagaimana dari keputusan MK sendiri. Nah, sebetulnya kalau melihat untuk pilkada serentak di tahun 2024 ini telah diselenggarakan oleh KPU dan juga beberapa penyelenggara lainnya. Ini bagaimana nih melihat pilkada di tahun 2024 yang kita laksanakan secara serentak nih? Kalau secara umum dari kami ya, lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan proses pemilihan dan pemilu di Kota Bengkulu, alhamdulillah tingkat partisipasinya sudah sangat tinggi ya. Untuk partisipasi kita sudah sangat tinggi. Lalu yang kedua, secara umum tidak ada kendala gangguan-gangguan Kamtipmas di Kota Bengkulu pada proses pemilihan. Dan pada proses rekapitulasi juga seperti disampaikan oleh Bung Izar tadi, alhamdulillah di tingkat rekapitulasi berjenjang ya, mulai dari tingkat TPS, naik ke tingkat PPK, naik ke tingkat kota. Alhamdulillah kita tidak ada catatan kejadian khusus dari kelima-lima paslon tersebut. Ini membuktikan bahwasanya seluruh pihak itu sudah, menurut kami ya, sudah menerima apa yang kita laksanakan dengan baik. Dan terakhir ketika memang sengketa itu sudah dicabut, kami juga selaku penyelenggara mengapresiasi juga ya. Berarti ketika proses hasil 68.900 data pemilih yang ada di Kota Bengkulu ini untuk dilegalkan, untuk diakui bersama-sama, berarti proses demokrasi di Kota Bengkulu menurut kami sudah cenderung lebih dewasa ya saat ini ya.
Jadi memang kalau melihat dari proses dari pilkada sendiri, alhamdulillah gitu ya untuk di tahun 2024 pilkada serentak ini berjalan dengan lancar, katakanlah berjalan dengan damai seperti itu. Nah kalau dari paslon dengan suara terbanyak nih kali ini memang masih menunggu bagaimana nanti penetapan dari KPU ya. Nah untuk dari pilkada serentak yang dilakukan sendiri nih apa nih kendala-kendala atau mungkin ada persiapan mungkin ke depannya karena sembari kita menunggu proses pelantikan dan sebagainya, apa yang dipersiapkan untuk ke depan nanti? Kalau kita dari ke depan sebenarnya kita sesuai dengan visi kita. Visi dan misi kita adalah semakin maju, religius dan bahagia. Dan program-program yang akan kami utamakan itu seperti Bengkulu Bisa, itu Merdeka Sampah, Bengkulu Ganteng, Terang Benerang, Bali, dan program Jalan Mulus untuk perumahan, serta pasar akan kita tata ulang kembali, serta kalau emang nanti pantai panjang itu kembali ke Kota Bengkulu, kita akan olah lagi seperti dulu. Akan setiap OPD akan mengatur setiap tempat pantai yang akan bisa melihat itu lebih bersih dan lebih baik lagi. Oke. Nah sebetulnya kalau melihat untuk saat ini sembari nanti beberapa bulan lagi akan dilantik, apakah sudah ada mulai pergerakan untuk nanti menjalankan program-program yang sudah dicanangkan itu? Bicara tentang itu, kita kemarin sesudah ada penetapan pencabutan dari sudah ada keputusan dari MK di saat tersebut, ada beberapa yang berdiskusi kepada kita, kepada tim juga, kepada Bapak Wali Kota kita terpilih, bahwa program-program yang kemarin itu yang sekarang masih terhambat itu bisa dilaksanakan untuk sembari menunggu pelantikan beliau sebagai calon Wali Kota Bengkulu. Jadi memang sudah ada diskusi gitu ya untuk bagaimana nanti merencanakan program-program ini akan direalisasikan. Nah tadi kalau kita melihat untuk pilkada serentak nih salah satunya di Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu ini kan salah satu yang calonnya terbanyak gitu. Ini pasti ada perbedaan bagaimana itu kendala yang dihadapi ataupun mungkin proses dan tahapannya. Nanti kan kita bahas bersama tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara, tetaplah di Berendo.